Loh kamu kalau nikah sama yang itu kan nggak jelas masa depannya. Iya dia muslim, tapi kan masa dunia. Ya nantilah kamu sebelum mati tobat. Sekarang itu nggak apa-apa. Nanti kalau kira-kira mau mati kamu umroh dulu, haji dulu. Siapa tahu habis itu mati kan husnul khotimah, kata Hmm, setannya gitu kan. iya, iya, Nah iya. itu Apal banget ya dialog setannya ya. gitu. Ketika dia istiqorohnya cuma sekali dua kali. Jadi gini, ada istiqoroh itu yang kalau yang benar ada SOP-nya, Mbak. Satu, Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Vertizan TV, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apa ya. Tetap semangat puasanya, tetap semangat juga untuk persiapan buka puasanya nih. Kita temenin nih sambil kamu mungkin ya motong-motong buah buat nanti dijadiin sebuah. Dini ini dan juga Ustadz Munif akan bermandi sambil ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini. Selamat sore sore Mbak Dini. Kok gak ganti baju? Sama dong. Oh, sama. Kan kita istiqomah. Nah, ngomong-ngomong soal Iya. istiqomah ada yang mirip nih bahasanya, gimana? istikharah ya Oh, kan ya. istikharah, Kemarin ya. kita sudah bahas tentang ada apa namanya nikah murah, terus habis itu bahas sebelumnya tentang cari jodoh dan Ya. segala macamnya. Nah, kayaknya nggak lengkap juga kalau kita tidak membahas tentang istikharah nih Ustaz. Oke, jadi istiqoroh itu hati-hati ya, karena ada orang istiqoroh cuma sekali dua kali. Itu jangan-jangan yang bisikin setan ya, bukan Allah gitu kan. Makanya Emang bisa, Us? ya maksudnya begini, ketika misalnya contoh orang milih yang satu juga cantiknya luar biasa, kayanya luar biasa, tapi bukan Islam. Hmm. Yang satu wajahnya standar, orang biasa tapi Muslim. Nah dia pakai istiqoroh, wah itu banyak setannya nanti. Oh udah, kamu itu gimana nikah itu seumur hidup loh. Masa kamu mau lihat wajah yang nggak enak dilihat? Ya kamu kan bangun tidur lihatnya siapa toh? Kalau nggak pasangan kamu, kan ini jadi setan aku bilang. kamu Cocok ya tapi Us. kamu itu gimana? Ya udah cantik, kaya. Loh, kamu itu loh laki-laki cari yang cantik dan kaya. Mbak, mana ada zaman sekarang kalau nggak diambil itu peluang. Kapan lagi kamu dapat? Loh, kamu kalau nikah sama yang itu kan nggak jelas masa depannya. Iya dia muslim, tapi kan masa dunia. Ya nantilah kamu sebelum mati tobat. Sekarang itu nggak apa-apa. Nanti kalau kira-kira mau mati kamu umroh dulu, haji dulu, tobat. Siapa tahu habis itu mati kan husnul khotimah, kata setannya gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu Apal banget ya dialog setannya. gitu. Ya, Itu pengalaman coba pribadi. kabeh kayak ada gue pakai. Nah, Pengalaman jadi pribadi kayak ini. jadi apa? Ketika dia istiqorohnya cuma sekali dua kali. Jadi gini, ada istiqoroh itu yang kalau yang benar ada SOP-nya, Mbak. Satu, ketika orang istiqoroh itu kan istiqoroh itu nggak harus milih dua ya. Satu Iya. pun boleh istiqoroh. Misalnya dia nggak punya pilihan cuma satu itu, cuma dia meminta kepada Allah. Jadi istiqoroh itu bisa jadi memilih atau menyetempel, melegalkan atau mendorong bahwa pilihan itu adalah pilihannya Allah juga gitu. Jadi pilihan yang tepat insya Allah tidak membabi buta. Nah jadi SOP-nya istiqoroh itu adalah satu, tolong Anda lakukan istiqoroh ini itu dirangkai dengan sholat-sholat yang istimewa. Ya misalnya Anda rangkaikan dengan sholat wajib, asal tidak setelah asar dan setelah subuh. Itu. Oke. Kedua, Anda rangkaikan dengan sholat-sholat sunnah, misalnya habis sholat tahajud, sebelum tutup witir istiqoroh. Itu bagus. Misalnya gitu. Terus bisa jadi habis sholat duha, ya nggak apa-apa. Atau boleh jadi pas puasa begini siang-siang ini Emang istiqoroh. nggak harus malam-malam itu ya Us? Nggak harus, Beserta dengan nggak harus. sholat Kenapa tahajud. sih? Kenapa harus malam? Atau rekomendasinya malam? Iya, Gitu ya. benar-benar. Karena ketika malam itu kan pikirannya agak jernih. Khusyuk ya. Ya, apalagi dia sudah tidur. Nah, kalau dia sudah tidur itu begitu bangun itu minimal agak fresh gitu kan, sehingga dia nggak emosi semata-mata. Karena orang kalau udah jatuh cinta agak buta itu susah sekali dikasih tahu. Maka ada istilah kalau cinta sudah melekat maka tai kucing rasa coklat. Itu ya benar. Ya dia benar gitu. Karena apa ya? Karena posisinya dia betul-betul buta. Oh, gitu kan sudah. Oh, sampai nggak masuk akal pun dia lakukan. Namanya si Firaun itu saking senangnya sama calon istrinya, waktu itu belum jadi istrinya, itu ada pokoknya dia tuh harus menikah sama itu sampai ada syaratnya aja mau kok. Aku mau kamu nikah, tapi syaratnya kamu nggak boleh nyentuh aku. Kalau kamu mau syaratnya itu, aku mau engkau nikahi. Firaun loh, sangat jatuh cintanya. Iya serah apa-apa, orang demok kowe, yang penting aku bisa nikah sama kamu, aku bisa duduk sama kamu, jalan-jalan sama kamu, dilihat orang bahwa aku menikahi kamu, itu sudah prestasi. Oh nggak apa-apa. Aneh toh?
beli mahal nggak bisa pakai. Bahasa kasarnya begitu. Tapi tetap mau. Itulah laki-laki kalau dia sudah jatuh cinta hilang akalnya. Tolong diperhatikan. Jadi orang kalau sudah jatuh cinta laki-laki itu akalnya hilang gitu kan. Hilang akalnya. Yang di rumah jelas-jelas kayak emas berlian intan, yang di luar kayak cuilan buk aja tetap milih yang di luar padahal peceren itu. Nanti kita bahas perselingkuhan ya. Oke, kembali ke tadi. Jadi istikharah. Yang ketika istikharah itu SOP-nya adalah lakukan dengan itu tadi ya, rangkaian-rangkaian itu jadi dirangkaikan. Kemudian yang kedua, tidak bisa dilakukan hanya sekali. Lakukan dengan rutin. Bila perlu terus agak lama, konsisten. Dan kemudian setelah Anda istikharah itu memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun, jangan-jangan salah istikharah ini tidak tepat. Misalnya dia milih 2 hal yang sebenarnya tidak tepat semua. Jadi maka setelah istikharah itu memperbanyak istighfar. Nah, siapa tahu yang minta Allah memilihkan itu sama-sama buruk semua, bisa jadi begitu. Nah, maka nanti Allah kirimkan sinyal dalam bentuk lain-lain. Nah, oke ya, jadi tadi waktunya yang tepat, diulangi berkali-kali, kemudian memperbanyak istighfar. Nah, yang keempat itu adalah jangan pernah berharap kecuali hanya pada Allah dan kosongkan hati. Nah, artinya banyak orang istikharah itu gagal karena sudah punya minat dulu. Jadi dia itu enggak istikharah tapi memaksakan Allah untuk milih itu. Iya, benar. Jadi udah punya keinginan dulu. Dia sudah punya condong. Jadi Anda harus netral, betul-betul netral. Menunggu dan sabar. Nah, wasta'inu bisabri wassalah. Jadi mintalah tolong dengan Allah itu dengan cara sabar dan sholat. Artinya kamu tetap sholat dan tetap sabar. Oke ya. Nah, yang kelima adalah nanti kalau udah mentok terakhir Anda betul-betul sudah netral. Nah, yang kelima ini konfirmasikan ulang ketika Anda sudah dapat sinyal dari Allah melalui mimpi atau melalui perilaku, kemudian kamu sekali lagi istikharah tapi minta izin kepada Allah bahwa semoga pilihan ini tidak salah. Jadi istikharah penutup istilah saya itu ketika kamu udah mantap sama si A atau sama si B, kamu istikharah lagi untuk mengkonfirmasi, ya Allah, insya Allah mudah-mudahan ini adalah pilihanmu ya Allah, karena sinyal-sinyal mengarah ke sini, aku istikharah lagi hanya untuk minta izin lisensi agar ini sesuai dengan kehendakmu ya Allah. Nah, sambil di situ berdoa jangan lupa Mbak Dini, ya Allah kalau memang dia jodohku dekatkan dengan aku, jika tidak maka jauhkan dariku. Kalau aku nggak bisa melupakan, maka gimana caranya bisa lupa ya Allah? Entah gimana caranya, apakah engkau akan mencabut apa meterannya atau apa gitu kan misalnya. Mencabut apa? Ya apa? Karena ada orang itu kan susah sekali, dia judek sekali menghadapi suami. Nanti saya ceritakan, ada seorang ibu diselingkuhi suaminya, judek sekali, nanti kita bahas. Oke, baik. Jadi gitu ya. Tapi istikharahnya sendiri juga nggak cuma untuk pilih jodoh ya? Tidak, kerjaan bisa. Kerjaan, rumah bisa. Masuk sekolah ya kan? Mobil pun boleh. Benar, apapun itu ya. Semuanya serahkan kembali kepada Allah. Ya, bahkan apa ya, milih apa saja kalau Allah dilibatkan seneng kan. Benar. Bahkan dalam bahasa yang lebih kasar, mintalah pada Allah meskipun hanya masalah sandal yang putus. Jadi sandal bedat aja itu kalau bisa tetap kamu minta sama Allah. Itu roh hadis loh. Mintalah kepada Allah meskipun hanya masalah sandal yang bedat, sandal yang putus talinya. Itu aja suruh minta sama Allah. Apalagi ini jodoh, apalagi ini masalah yang besar berat. Ini masalah sepele aja. Maka istikharah itu wujud kalau kita itu buta terhadap nasib. Kita nggak pernah tahu calon kita besok itu mau jadi apa, bagaimana. Maka pasrah sama Allah yang tahu skenario. Benar. Nah, Allah seneng. Ya wis tak bocorin nih. Ini nasibnya kayak gini besok, kamu enggak usah sama itu gitu loh. Jadi kadang orang dibikin bingung itu karena apa? Karena Allah ingin memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi kalau kamu semua masih ragu dengan pilihannya calonnya, kok masih ragu. Nah, itu istikharah itu ada jawaban. Karena kadang-kadang saya sedikit banyak tahu kalau masalah jodoh itu biasanya kalau cewek itu istikharah, gimana ya Ustadz, yang satu cakep tapi enggak duitnya biasa, yang satu wajah jelek tapi duitnya banyak, saya pilih mana ya Tat? Nah, itu biasanya ngono-ngono ki pilihannya nek perempuan itu jarang yang lain. Masa sih? Ya, sesimpel itu. Kadang simpel, kadang kurang apa ya, kurang gregetnya karena bukan. Kalau masalah enggak akhlaknya itu iya, tapi giliran sampai kepada ganteng dan duit itu kadang agak
Agak limbung ya. Iya, biasanya gimana gitu. ya. Dulu juga timbul nggak ini? Oh enggak toh? Oh enggak. Ya, alhamdulillah ya. Enggak ada pilihan lain soalnya. Oh gitu. Mas Andi belum muncul, Mas Eko belum muncul waktu itu masalahnya. Belum lahir, belum zigot lahir. kayaknya ya. Masih jadi zigot Masih sepertinya. zigot, ya. Wah, ini jangan gitu loh. Sini Gimana? tuh adik senior kita banget loh. Iya Jangan, toh? iya, jangan dipelonco terus. Oh Nanti gitu, lama-lama- enggak. Alhamdulillah, Mas Eko memang harus digituin. Karena Iya, itu kan omongan kita itu meresap dalam hatinya. Iya. Nah, akan menjadi target dalam hidupnya. Tunggu saja saatnya nanti. Nanti ya kita akan unboxing juga Mas Eko ya kapan-kapan dihadirkan di sini juga ya. Kasihan kan kalau cuma di balik layar terus. Iya. Diomongin terus sampai gatel hidungnya. Baik, terima kasih sekali teman-teman Vertizon TV yang sudah ngabuburit bareng kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema pastinya yang berbeda, ringan dan berbeda tapi pastinya merasuk di hati juga. Terima kasih Ustaz Munir. Oke. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.